Melihat fenomena perundungan tersebut, psikolog klinis forensik Adityana Cassandra Putranto mengatakan, tindak perundungan dan kekerasan yang dilakukan anak di sekolah disebabkan dari berbagai faktor, seperti faktor genetik, pola asuh hingga faktor digital. Selalu akan terkait dengan satu faktor genetik. Bagaimana kondisi atau unsur genetik itu mempengaruhi. Ada orang-orang yang memang punya kapasitas pengendalian emosi yang terbatas. Kapasitas pengambilan keputusan yang juga terbatas gitu. Sehingga akhirnya di dalam situasi dia tidak bisa mengendalikan diri, tidak bisa berpikir panjang, lalu kemudian akhirnya melakukan kekerasan tersebut yang tentu saja tidak berdasarkan proses-proses pertimbangan yang matang gitu ya. Selain juga mungkin ada faktor lain, misalnya ketidaktahuan masalah hukum, ketidakmampuan mengendalikan emosi tadi, kemudian juga mungkin ada situasi lain yang dipicu oleh faktor-faktor masalah. Biasanya kalau ada kasus kekerasan atau bahkan sampai berakibat kepada pembunuhan, itu ada 3 masalah utama. Yang pertama misalnya asmara, kemudian mungkin dendam, atau kemudian adalah masalah ekonomi gitu. Jadi di setiap kasus tersebut, ya, terutama yang berakibat dengan kematian atau tewasnya seseorang, itu biasanya ada kaitan dengan ketiga hal tersebut. Nah, faktor genetik itu sudah menjadi salah satu aspek penyebab, kemudian diperkuat lagi dengan faktor pola asuh. Jadi bagaimana orang tua mengajarkan nilai-nilai. Kalau misalnya memang sepanjang masa tumbuh kembangnya, seseorang mungkin tidak belajar atau tidak mendapatkan nutrisi tentang bagaimana harus menjaga hubungan, kualitas hubungan dengan orang lain, dengan sesama, mencintai sesama, menyayangi sesama gitu. Nah, ini akhirnya mereka bisa terjebak di dalam dorongan emosi sesaat, lalu kemudian melakukan kekerasan terhadap orang lain yang bahkan pada beberapa kasus seolah-olah seperti tidak punya hati, seperti tidak punya empati begitu ya, selain mungkin karena memang empatinya tidak ada. Nah, kemudian yang ketiga adalah faktor pengaruh tertentu ya, misalnya ada zat, ada narkotika, ada alkohol. Itu salah satu yang juga ikut mempengaruhi seseorang melakukan kekerasan ya. Kemudian yang berikutnya adalah faktor digital ya. Jadi bahwa kebiasaan seseorang mengonsumsi konten-konten radikal ya, kekerasan, mungkin dari gamenya, filmnya yang dia tonton, atau mungkin berita-berita tentang perang, tentang hal-hal yang sifatnya melukai, membuat orang terluka dan lain sebagainya, itu bisa menjadi salah satu faktor yang membuat seseorang menjadi semakin radikal atau menjadi mudah untuk melakukan kekerasan. Profil psikologis ini bisa menjawab motif. Ya, itu alasannya mengapa seorang psikolog forensik diharapkan untuk memeriksa, menggali bukti-bukti dan mencari bukti-bukti psikologis terhadap profil psikologis yang akhirnya bisa menjelaskan motif, kemudian mengapa dia melakukan itu dan resiko keberbahayaan berikutnya gitu ya, apa faktor-faktor yang mungkin akan menjadi salah satu pemicu mengapa dia melakukan hal tersebut. Selain itu, menurutnya hal tersebut juga didukung karena tidak adanya standar prosedur terkait definisi dan penanganan kekerasan dalam lingkungan sekolah. Standar prosedur penanganan kekerasan di sekolah gitu ya. Mungkin kalau di luar negeri seringkali sudah ada disebutkan bahwa di setiap sekolah tuh harus ada standar penanganan kekerasan dalam bentuk semacam buku saku gitu. Jadi kalau begitu ada sebuah kejadian, apa yang harus dilakukan, bagaimana prosesnya, bagaimana menyikapinya, rujukannya seperti apa sampai kasus itu beres gitu. Nah, karena tidak ada standar ini gitu ya, setiap semua sekolah kadang-kadang membuat sendiri atau bahkan tidak ada gitu. Nah, inilah salah satu alasannya tadi, terutama adalah ketika ada orang-orang yang membiarkan atau lalu kemudian dengan pengaruhnya melakukan kekerasan sekunder. Kekerasan sekundernya itu apa? 1, membiarkan. 2, malah ikut melakukan kekerasan lagi. Dengan cara apa? Dengan cara membalikkan situasi. Yang tadinya korban dibilang menjadi pelaku. Yang tadinya pelaku dianggap menjadi korban dari yang satunya lagi gitu ya. Jadi kan menyamarkan situasi tersebut gitu. Nah, ini yang juga salah satu menjadi faktor penyebab mengapa kekerasan selalu ada di tingkat sekolah. Ada fenomena psikologis yang namanya shared responsibility. Jadi ketika orang menyaksikan sebuah kekerasan, orang yang menyaksikan atau orang yang berada di sekitar itu merasa tidak cukup layak atau berwenang atau mau untuk terlibat. Kenapa? Karena nanti bikin repot, nanti disuruh jadi saksi, nanti belum tentu bisa dipercaya. Jadi udahlah, mendingan saya pura-pura nggak lihat aja gitu.
Nah, fenomena ini turut membantu menyuburkan kekerasan gitu. Dibutuhkan upaya kolektif dalam menangani kasus perundungan di sekolah. Sinergitas antar sekolah dan orang tua sangat penting dibangun untuk menciptakan komunikasi aktif mengenai perkembangan sekolah dan anak mereka. Pola asuh yang baik sehingga anak dapat mengungkapkan pikiran dan perasaannya. Karena peristiwa ini dilakukan oleh anak di bawah umur, ya, maka kita harus melihat penghukuman apa sih yang paling tepat untuk anak ini. Nah, sehingga untuk pasal yang gunakan itu mengacu pada perbuatan tindak pidana di KUHP. Tetapi kemudian proses penghukumannya yaitu melihat kelayakan dan kepatutan buat anak ini oleh peradilan anaknya.